iltamisul hina bin nikah, carilah kekayaan itu dengan menikah. Jaminannya tadi itu, kalau fakir, kalau tidak kaya, Allah akan mengkayakan dengan min fadli, dengan karunia-Nya. Belum menikah supaya kaya, menikah. Sudah menikah saat ini belum kaya-kaya, Pak. Gimana, Mas? Bekerja, menikah lagi, ya boleh lah, tapi harus memenuhi syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sangat kami muliakan dan hormati para sesepuh, para alim, wabil khusus bapak-bapak petugas KUA, Al Ustadz Haji Abdul Latif, wabil khusus Sahibul Hajah Bapak Mimun, dan segenap hadirin hadirat yang turut berbahagia pada kesempatan siang hari ini. Paling khusus adalah saudara kita Mas Angga dan Mbak Muslimah Muslimah Aulia yang baru saja beberapa detik yang lalu sah sebagai suami istri. Telah banyak yang disampaikan oleh segenap, dari mulai pembawa acara, dari Bapak penghulu, dan juga yang dibawakan, yang dilantunkan ayat-ayat suci tadi dari Ustadz Haji Abdul Latif, merupakan nasihat yang sangat berharga sesungguhnya telah tersampaikan, di mana ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat, dan al-Islam tersampaikan secara lengkap di dalam Al-Quranul Karim, yang beberapa ayat-ayat tadi telah disampaikan dengan sangat fasih oleh dari mulai pembawa acara, Bapak penghulu, Bapak perwakilan dari KUA, Kepala KUA, dan juga yang secara khusus dibawakan oleh Haji Abdul Latif tadi. Nasihat berharga bagi kita semua, dan nasihat itu berulang kita dengar. Setiap kali acara pernikahan pasti kita dengar ayat yang sedemikian populer, dan oleh karena kita tidak akan berlama-lama di dalam memberikan semacam khutbah nikah ini. Sebenarnya khutbah nikah telah tersampaikan menjelang akad nikah tadi, sudah sangat lengkap. Adapun yang akan kita sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah bukan sesuatu yang baru, hanya merupakan penjelas atau penggaris bawah dari semua yang telah tersampaikan tadi secara eksplisit. Ayat-ayat tadi setelah sempurna menyampaikan segenap nasihat, baik kepada mempelai berdua maupun kepada mempelai lama, pengantin-pengantin lama di sini. Adakah yang belum menikah, Mas kameramen? Sudah menikah semua? Belum? Tadi disampaikan, ya masyaallah sabab, wahai para pemuda, kalau kalian sudah
Tadi dia manis tata'a bikumul ba'as, jikalau kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Problemnya biasanya itu ada ketakutan-ketakutan. Tetapi alhamdulillah segala bentuk ketakutan yang notabene bukan lain adalah ulah syaitan yang menebar ketakutan, yang membisik-bisikkan kekhawatiran di dada manusia, telah Mas Angga dan Mbak Muslimah Aulia tepis atas dasar iman dan ketakwaan berdua, sehingga menikah adalah salah satu setengah dari kesempurnaan iman. Tinggal menyempurnakan berikutnya, menjalani pernikahan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang laki-laki diberi nasihat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berilah makan seperti yang kamu makan, wahai Mas Angga dan kita semua para kaum suami. Berilah pakaian sebagaimana yang kalian pakai, jangan memukul wajah, dan ajarlah istri-istri kalian, ya, janganlah dibocorkan aib itu sampai keluar rumah. Ini resep dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang wanita juga diberikan satu resep. Apabila seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian menjalankan puasa di bulan Ramadan, kemudian bisa menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka kelak dipersilahkan masuk surga dari pintu yang mana yang disukainya. Ini Masya Allah, hanya itu. Nah, kembali kepada yang para jombloer ini, yang masih jomblo, ketakutannya adalah masalah duniawi, kurang lebih seperti itu. Karena memang rumusnya jelas, as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu senantiasa menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Takut nanti kalau nikah nggak bisa ngasih makan. Yang perempuan juga takut kalau nanti nikah suaminya tidak bisa membahagiakan sebagaimana orang tuanya mencukupinya selama ini. Ini selalu dihembus-hembuskan oleh setan. Mas kameramen atau siapapun yang masih ada keraguan, tepis itu, yakini bahwa itu hanyalah bisikan setan. Tujuan setan apa? Wa ya'murukum bil fahsy. Dan setan senantiasa mendorong, memerintahkan kalian untuk berbuat kefasikan, untuk berbuat keburukan. Jangan nikah dulu, ntar nggak bisa ngasih makan gimana? Kan masih bisa hubungan lewat WhatsApp, lewat IG, lewat Facebook. Atau kalau sudah tahu sama tahu kedua orang tua, nggak apa-apa kesana kemari dibawa, dibisiki dari yang paling halus sampai dibisiki, dijerumuskan kepada yang paling dosa besar, perzinahan. Tujuan setan itu menakut-nakuti supaya para pemuda, para pemudi tidak segera mewujudkan pernikahan dalam rangka agar digiring perlahan namun pasti ke jurang kemaksiatan. Jangan takut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan, tidaklah seekor binatang pun di dunia ini, wa ma min dabbatin fil ardi, tidaklah satu binatang melata yang merayap. Kayak apa itu Pak? Semut itu apa namanya? Rang-rang, apa saja, cacing, yang remeh-remeh itu, tidak satu pun itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah telah menyediakan rizkinya. Jadi berdasarkan keterangan ini,
Kalau ada pemuda-pemudi atau mertua-mertui, kalau pemuda itu laki, pemudi itu perempuan, mertua itu mertua laki, mertui itu mertui perempuan. Kalau setan sudah bisa menepis ketakutan dari pihak calon laki dan calon perempuan, setan tidak berhenti, Pak. Setan merambah ke mertua, calon mertua. Jangan dulu anakmu boleh dinikah, dia belum kerja, nanti makan apa? Nah, ini fenomena yang jamak terjadi di masyarakat. Dan kalau kita sudah menyadari ini semua adalah settingan dari setan, maka kita jangan ragu untuk melawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin tadi, jangankan manusia yang dikaruniai akal pikiran, dikaruniai skill keahlian, pinter foto, pinter fotografi, pinter komputer, pinter desain grafis, sangat banyak peluang rizki yang bisa dialirkan, didapatkan rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan binatang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki sekalipun, apa-apa, ubur-ubur misalnya, atau apalah yang paling remeh, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi manusia, makhluk yang sempurna. Ini pesan buat kita semua, agar kita menepis ketakutan-ketakutan untuk menikah itu dengan tujuan apa? Menyempurnakan keimanan kita. Dan tadi juga beberapa kali disampaikan ayat yang jarang sekali mendapatkan perhatian oleh kita semua, bahwa sesungguhnya persoalan pernikahan ini bukan persoalan individu maupun keluarga, tetapi lebih pada urusan pernikahan itu adalah urusan sosial. Ketika seseorang sulit mendapatkan jodoh atau tidak segera menikah, pacar sudah punya tapi bertahun-tahun pun juga tidak menikah, ini bukan masalah individu, bukan masalah keluarga, tetapi lebih pada masalah masyarakat, masalah sosial. Tadi dikatakan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ankihu an ayyama minkum min ibad wa solihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah orang-orang yang jomblo di antara kalian. Jadi kalau masih ada perusahaan atau masih ada yayasan, masih ada kelompok majelis taklim, masih ada kemasyarakatan yang di dalamnya masih ada orang yang terhalang untuk menikah, apakah belum dapat yang cocok, apakah masih belum punya keberanian, apakah masih macam-macam, ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab kita semua. Bukan masalah urusan pribadi yang bersangkutan, termasuk para alimnya yang mengerti ilmu menyampaikan seperti kurang lebih seperti yang tadi itu. Kekhawatiran harus ditepis, karena kekhawatiran itu murni dari bisikan-bisikan setan, dan Allah telah memberikan jaminan yang sedemikian nyata. Apabila mereka fakir, Allah akan mengkayakan dengan karunia-Nya. Ini jaminan Allah. Sehingga kalau masih ada yang takut menikah karena khawatir miskin, ini secara akidah perlu diperbaiki. Berarti keyakinannya kepada Allah, bahwa Allah menjamin rizki, bahwa Allah akan mengkayakan orang yang menikah itu, dipertanyakan. Al-Hafiz Ibnu Katsir menguraikan riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah sepupu baginda Nabi SAW yang paling muda. Di masa masih kecil, Ibnu Abbas ini dipegang kepalanya oleh baginda Nabi SAW dan didoakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimut ta'wil. Ya Allah, berilah kefakihan terhadap agama anak ini dan ajarilah dia tentang
tafsir. Maka segenap ilmu tafsir merujuk pada Ibnu Abbas. Ibnu Katsir menyatakan bahwa iltamisul hina bin nikah, carilah kekayaan itu dengan menikah. Yang masih jomblo, Mas Kamil, yang mana? Yang mana? Wah, iya itu ya. Kalau masih merasa kurang kaya, ayo cari kekayaan dengan menikah. Belum menikah, merasa serba kekurangan, menikah. Jaminannya tadi itu, kalau fakir, kalau tidak kaya, Allah akan mengkayakan dengan min fadli, dengan karunia-Nya. Maka kemudian ada rumusan dari Ibnu Abbas tadi itu yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, carilah kekayaan itu dengan menikah. Belum menikah, supaya kaya menikah. Sudah menikah saat ini belum kaya-kaya Pak, gimana Mas? Bekerja, menikah lagi, ya boleh lah, tapi harus memenuhi syarat. Ini ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Mas Angga, doa kita tadi sudah bergema. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Mudah-mudahan seluruh kebaikan terhimpun dari keduanya untuk keduanya di dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Tidak banyak yang kami sampaikan, mudah-mudahan penjelasan-penjelasan dari semua yang tersampaikan dari sejak mic ini bunyi tadi bisa kita ambil faedahnya, kita ambil manfaatnya, dan kita ambil barokahnya, terkhusus buat mempelai berdua. Mudah-mudahan jodoh sampai akhir hayat dan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang akan meneruskan amal soleh hingga menjadi tabungan amal soleh hingga yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya, nanti doa oleh Ustadz Abdul Latif, Haji Abdul Latif. Mudah-mudahan barokah apa yang kita hadiri ini dan keberkahan bagi seluruh keluarga besar Bapak Mimun maupun Besan. Billahi taufiq wal hidayah wa fi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.